kepada Bapak Bupati Labuan Batu, Bapak Kapolres Labuan Batu, Bapak Kajari Labuan Batu, untuk mendengarkan pesan kami kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang sangat kami hormati terkait pembangunan yang ada di Labuan Batu yang kami anggap sampai hari ini dana desa yang dikucurkan dari pusat sampai ke Labuan Batu nyaris raib, dalam arti dalam pengelolaan kepala desa tidak transparan dalam mengelola anggaran, hingga ratusan miliar yang kita anggap diturunkan ke daerah dan dibagikan ke desa-desa untuk membangun desa dari pelosok yang adalah cita-cita atau nawacita dari Presiden yang kami hormati Insinyur Joko Widodo di Labuan Batu tidak diindahkan oleh kades-kades. Untuk itu kepada Pak Kapolres saya harapkan tolong dipanggil semua kepala desa yang ada di Labuan Batu. Tolong dipanggil Pak. Karena dana desa yang dikucurkan yang jumlahnya kalau kita kalkulasikan dalam 2 periode yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Joko Widodo yang kami hormati, itu kurang lebih kita taksasikan mencapai 800 miliar, hampir 75% dari jumlah APBD kita di Labuan Batu. Artinya, kenapa kami angkat suara? Apabila dana desa ini tidak digunakan, sama saja kita telah menghilangkan anggaran daerah kita sebanyak 75% dalam arti taksasi 800 miliar. Coba Pak Bupati Labuan Batu yang kami hormati, Pak Kapolres, Pak Kajari, Anda bayangkan, andai kata dana desa ini di stop 5 tahun depan setelah Pak Insinyur Joko Widodo tidak menjadi presiden, 800 miliar itu yang kita taksasikan masuk ke Labuan Batu selama 2 periode itu raib jadi aman. Jadi kenapa kami selalu bersuara agar ini terjaga, agar Bapak Insinyur Joko Widodo tidak dibilang gagal, tidak dibilang ini itu, agar Bapak Insinyur Joko Widodo yang memiliki cita-cita untuk membangun republik ini dari seluruh pelosok tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ada di Kabupaten Labuan Batu ini. Kita tahu permainan, jangan kebaikan Insinyur Joko Widodo disalahgunakan di Kabupaten Labuan Batu. Beliau kucurkan dana melalui, boleh kita katakan isu-isu yang tersebar hari ini, diutang dari negara sahabat. Untuk apa? Untuk kita yang ada di pelosok-pelosok agar kita maju. Tapi yang terjadi apa? Semua orang salahkan Joko Widodo, semua orang salahkan presiden. Yang salah siapa? Yang salah pemerintah daerah. Pak Joko Widodo harus panggil Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu. Pak Joko Widodo harus panggil Kapolres. Pak Joko Widodo harus panggil Kajari. Kenapa? Kami tidak ingin Pak Labuan Batu ini terjadi carut marut. Hari ini kami pemuda-pemuda yang masih peduli dengan Labuan Batu, tidak berarti kami tenang, tidak berarti kami aman. Di sini banyak kejahatan-kejahatan, pembunuhan terjadi di mana-mana di Labuan Batu, di Sungai Brombang di mana, narkoba merajalela, korupsi yang paling merajalela, dan nyarisnya saya sampaikan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo pada tanggal 10 Maret 2020 salah satu dari rekan kami dipanggil oleh Polres Labuan Batu untuk disidik dalam perkara pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum dan atau pembinaan. Artinya apa? Kami melihat penegakan hukum di sini adalah terhadap mereka yang ingin hukum itu tegak. Artinya lagi apa? Penegakan hukum di Labuan Batu ini
HAM yang ditegakkan bagi mereka rakyat kecil. Banyak koruptor Pak di Labuan Batu ini, koruptor lebih banyak dari aktivis. Tapi kenapa tuh aktivis yang mau ditangkap? Kenapa aktivis yang dipanggil ke sana kemari? Panggil semua kepala desa di Labuan Batu. 75 desa di Labuan Batu. Saya jamin kalau itu diperiksa secara efektif dan dengan akuntan-akuntan dan auditor yang kredibel, saya bisa pastikan 90% di antara mereka akan masuk ke jurisdiksi. Jadi terkait laporan ini, saya melihat di media sosial banyak laporan-laporan Pak Kades kemarin pada tanggal 24 Februari 2020. Ada yang upload, saya lihat yang ada di sana adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Artinya pasal yang dikenakan bukanlah pasal 207. Di sini yang dikenakan pasal 207. Artinya pasal yang di sini adalah pasal yang digunakan oleh pejabat negara. Sementara dalam laporan yang kami lihat beredar itu secara individual kepala desa datang ke sana untuk membuat laporan. Ternyata penyidikan yang akan dilakukan kepolisian berbeda. Kami lihat. Ini sebelum ada penjelasan atau klarifikasi dari kepolisian. Besok kami akan ke kantor polisi, besok kami akan ke kantor bupati, besok kami akan ke kantor DPR, besok kami akan ke kantor kejaksaan, dan kami akan pertanyakan tentang keadilan-keadilan dan penegakan hukum di Labuan Batu. Jadi kami harapkan kepada Pak Kapolres yang sangat kami hormati, kami tahu bahwa kami tidak mungkin akan melaporkan kepala dinas yang kami duga melakukan korupsi di Labuan Batu. Takkan kami laporkan, tidak ada gunanya kami laporkan. Tapi hari ini kejaksaan masuk laporan kita tentang beberapa kades, begitu juga ke kepolisian Bang ya, ke Polres Labuan Batu. Tapi sampai hari ini belum ada prosesnya. Kalau memang harusnya 3 laporannya sedikitkan saja. Katakan kepala desa nggak korupsi. Udah mati plus. Jadi maksud saya, kalau kepala dinas yang hari ini hanya bisa ditangkap oleh Kapolda atau Mapolda Sumatera Utara, ditangkap oleh KPK. Jadi kami harap kepada Pak Kapolres, setingkat desa bisa dieksekusi. Setingkat desa. Jangan hanya cuma pencuri sawit atau orang yang salah cakap di media sosial itu yang ditangkap, itu yang diperiksa. Orang yang kritis itu yang diperiksa. Jangan kita buat laporan di Labuan Batu. Selama ini Pak Kapolres, Anda masih baru di Labuan Batu. Saya pribadi dan kawan-kawan sangat mengapresiasi Pak Kapolres. Kami sangat bangga dengan Pak Kapolres. Jangan sia-siakan apresiasi kami Pak dari masyarakat. Jangan sia-siakan kepercayaan kami. Panggilan Bapak besok kami datangi. Panggilan Bapak besok kami hadiri. Tapi ingat, apabila memang terjadi rekayasa perkara atau kriminalisasi, ingat Pak, ini akan menjadi isu nasional. Di Labuan Batu tidak banyak aktivis, yang banyak di sini koruptor. Jangan aktivis yang diperiksa, koruptor yang diperiksa. Kami tidak ingin seluruh Joko Widodo dihinakan di republik ini. Yang membuat dia ini siapa? Ini pejabat-pejabat daerah, raja-raja daerah. Daerah terjadi oligarki, kartel. Jadi kami harapkan sekali lagi kepada Pak Bupati Labuan Batu, kepada Pak Kapolres, panggil itu kepala desa, panggil dan periksa. Kalau memang 90% di antara mereka bersih, saya acungkan jempol kepada seluruh kepala desa. Saya tidak bilang saya akan sembah kepala desa, tapi yang saya ketahui kepala desa hari ini nyaris 99% korupsi. Boleh dicek. Jadi untuk panggilan Kapolres ini yang mungkin membuat kami angkat suara, kita harus berikan pandangan kepada penegakan hukum di Labuan Batu. Pada tanggal 24 September kami laporkan tentang dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri. Berapa bulan dari situ sampai sekarang itu nggak ada kejelasan. Kalau memang tidak jelas, sudah SP3 saja. Begitu juga besok ke kami akan antarkan laporan juga ke Polres. Laporan kami sudah banyak di sana juga.
Nah, per tanggal 8 November ada laporan yang sudah masuk. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Artinya apa? Kemarin sebelum kami laporkan kepada kejaksaan, kami lebih dahulu datang ke Polres, memberikan alat-alat bukti. Dan salah satu oknum dari Tipikor menyatakan, kami harus minta audit dari inspektorat. Kami minta. Seharusnya itu bukan tugas kami. Kami berikan informasi, digali dong sama polisi. Tapi gak apa-apa. Kami minta. Inspektorat sekarang nggak ngerti kita dia mau ngapain. Sementara amanat peraturan perundang-undangan itu ada dalam Impres nomor 4 tahun 2005. Artinya apa? Apabila dalam suatu instansi itu ada penyimpangan, maka inspektorat wajib bahkan memberikan hasil itu kepada aparat penegak hukum, baik itu KPK, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Tapi yang ada apa? Jangan inspektorat yang adalah auditor internal menjadi editor internal. Jangan kesalahan dibuat menjadi tidak kesalahan. Maksud saya, pada tanggal berapa itu Bang? Kita di inspektorat kemarin dapat kita yang kita sekaligus itu konferensi pers. Itu berapa? Kurang lebih seminggu yang lewat ya. Kurang lebih seminggu yang lewat hasil pemeriksaan dari inspektorat itu kan peroleh terkait desa Sentosa. Apa katanya? Tidak ada dugaan tindak pidana korupsi seperti yang disangkakan oleh aliansi. Oke, tidak ada dugaan, tapi yang ada sesuai dengan LHP itu kami melihat bahwasanya di situ terjadi kerugian yang akan ditanggulangi oleh pengelola BUMDes. Nyicil katanya dari hasil rapat mereka di sana. Ya dari mana jalannya ini bisa nyicil kalau dia tidak utang? Dia nyicil sama siapa? Memang itu uang pribadi, memang itu uang privat, itu uang negara. Jadi sudah jelas sebenarnya alat-alat bukti yang kami peroleh. Namun kami juga percaya hukum tidak akan tegak di Labuan Batu. Tapi permintaan kami, izinkan kami untuk bercerita kebenaran di Labuan Batu. Kami sudah dengar, kami akan berhadapan dengan siapa? Kami tahu. Kami tahu akan berhadapan dengan siapa. Kami akan berhadapan dengan preman, kami akan berhadapan dengan bandit-bandit segala macam. Kami tahu itu. Tapi kalau kami diam, ya barangkali Labuan Batu ini pada suatu saat hanya akan ada kolaps. Nah, sekali lagi saya sampaikan sebagai penutup kepada Pak Bupati yang saya hormati, saya tidak mengurusi tentang OTT Kadis Perkim, tidak saya urusi itu. Saya tidak mengurusi dinas-dinas dan kawan-kawan, tapi kami mengurusi desa kami. Dengar Pak Bupati Labuan Batu, kami mengurusi desa kami. Kami nggak mau tahu di kabupaten itu mau korupsi mau apa segala macam, silakan. Tapi kalau korupsi ini juga tak bisa kami hentikan di desa-desa. Pak Bupati tidak bisa panggil dan nasihati itu kades-kades. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita barangkali akan merambah-rambah sampai ke dinas-dinas. Kenapa? Ya nggak ada fungsi dari pemerintah di sini kecuali selfie. Ngapain? Anda mau jumpa presiden ini apa segala macam, bagi kami itu nggak perlu. Mau bungker, mau bintek segala macam nggak perlu bagi kami. Yang perlu bagi kami itu apa? Anda punya kebijakan untuk Labuan Batu. Labuan Batu penyakitnya hari ini adalah korupsi. Bupati Labuan Batu hari ini, Haji Andi Soehib Delmunte, bijaklah dalam menyikapi permasalahan Labuan Batu. Gak usah bapak bangun ini bangun itu, nggak peduli kami itu. Kita punya cita-cita, dulu kita sama, tapi hari ini Pak, saya mohon kepada Bapak, panggil semua kepala desa itu. Tunjukkan kemampuan Bapak sebagai Bupati Labuan Batu. Kepada Pak Kapolres, panggil semua kepala desa, Pak Kajari, APH bersatu. Kalau aktif, kami sudah tahu kualitasnya. Kalau bisa diganti nih kepala inspektorat ini. Apa? Kami ingin semua itu diaudit secara transparan. Ya kenapa? Hasilnya gone-gone A. Jadi jangankan auditor yang sudah profesional, anak SD pun bisa audit kinerja pejabat-pejabat kita di Labuan Batu sekarang ini.
Pasal lemak, pasal lahan. Picing mata kita bisa audit ini. Semua terang peristiwa hukum di Labuan Batu ini. Semua terang. Yang tak terang itu apa? Ini panggilan dari kepolisian kepada aktivis anti korupsi. Mereka, sahabat-sahabat saya di sini, atas nama Bang Mukhtar, panggil sebagai saksi. Oke, kita datangi. Tapi kepada Pak Kapolres, sampaikan kepada bawahan Anda, hukum harus tegak kepada siapa saja. Supremasi hukum, equality before the law. Jangan hukum itu hanya tegak bagi mereka yang miskin. Sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Bupati. Pak Bupati, tolong hargai itu Pak Joko Widodo yang sudah mengucurkan dana ke Republik ini, yang barangkali adalah hasil hutang dari sana sini. Apa tujuannya? Agar Republik ini maju. Jangan tenggelamkan cita-cita Pak Joko Widodo. Jangan jadikan cita-cita Pak Joko Widodo membangun Republik ini menjadi abu. Pak Bupati kami Labuan Batu, Haji Andi Suemi dari UT. Saya kira sekian yang dapat saya sampaikan. Dan besok saya sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD, hadirlah pada jam kerja. Kepada Pak Bupati, hadirlah pada jam kerja. Kepada Pak Kajari, hadirlah pada jam kerja. Kami akan berkunjung. Saya beberapa kali telah nyatakan kepada oknum-oknum kepolisian, kami tidak ingin berdemonstrasi, tapi surat kami tolong ditanggapi. Beberapa bulan yang lalu, abang anda kami Hasanuddin Hasibuan itu sudah masukkan surat dari LKPPN ke DPRD, itu apa RDP, FGD dengan DPRD Labuan Batu. Sampai sekarang surat itu nggak ditanggapi. Dia mau ngapain kita? Kami mau bagus, Anda tidak mau, kami demo, Anda risih, jadi mau ngapain? Jadi saya harapkan ayolah kita berdemokrasi. Saya katakan lagi, kami persilahkan korupsi di tingkat kabupaten, tapi bersihkan di tingkat desa. Pak Kapolres, Pak Bupati, kami persilahkan korupsi di tingkat kabupaten, tapi tolong bersihkan tingkat desa. Karena kami tahu di Kabupaten Labuan Batu ini tak mungkin lagi korupsinya bisa kita hindari. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.